roh Allah melayang-layang. Terus dia tahu roh Allah ini dari mana. Ya, memang tidak disebutkan yang namanya Roh Kudus. Roh Allah ini dia tahu dari mana. Kalau memang ini bukan Allah, Endang. Ngerti nggak kau? Jadi kau mau ngomong tentang yang namanya, ngomong hanya translate dari Sefaria, ngomong ke sini pendapat para rabi. Kita ini sudah punya standar dan Alkitab itu diterjemahkan kepada semua bahasa. Itu ada ISBN-nya, Nandar. Kau mau koreksi, kau punya kapasitas apa? Kau tanya apa? Kau mau lebih tinggi dari negara? Skripsi kau saja tentang nasab orang kawin kok. Saya udah tahu kau siapa. Masa kau mau mengoreksi Alkitab kami berdasarkan skripsi kau? Jadi pakai otak ya. Saya ini pengacara. Kau katanya pengacara tapi sok tahu tentang Alkitab orang. Kadang-kadang ya kalau kita melihat orang yang mengoreksi, membaca baru tahu dikit, menghafal dikit, udah sok paling tahu dengan kitab orang. Itu yang saya kasihan. Sedangkan negara punya standar sendiri tentang yang namanya menerbitkan satu buku. Ini ISBN, kau ngerti kan aturan perundang-undangan nomor 5 tahun 2022 tentang layanan angka standar buku internasional. Kau baca di sini supaya buku itu, Alkitab itu layak atau tidak. Tidak bisa kau koreksi. Kau ngomong comot, standar kau apa? Kau bukan ahli apa-apa. Coba kau tunjukkan. Kau mau saya percaya kau atau saya percaya kepada pemerintah yang mengeluarkan yang namanya internasional ini, buku sebagai langkah internasional ini. Oke, yang kedua, kalau kau bilang bahwa Islam itu menyembah yang namanya, nih ya, kita buka pelan-pelan ya teman-teman, supaya mereka ngerti. Sejak kapan Musa, kok error sih ini? Kenapa bisa error ini? Kok bisa error ya ini ya? Semua bisa error ya pas ku mau buka Al-Quran ini. Hebat sekali. Kalau memang ya, jadi kita langsung bukain aja nih. Ya, ini tentang kasus Ahok. Kalau memang Allah Islam dan Allahnya bangsa Yahudi itu sama, Tuhannya sama, saya ingin tahu bagaimana Allah Tuhan yang di negeri Mekah, An-Naml 91, ya, Muhammad hanya diperintahkan Tuhan menyembah Tuhan di negeri Mekah, disuruh untuk tidak berteman dengan yang namanya keturunan Musa. Al-Maidah 51 dikatakan di situ, ya, mengatakan apa? Janganlah engkau berteman baik dengan orang Yahudi. Bagaimana itu dikatakan bahwa Allahmu yang katanya mengirim Musa, kemudian dia suruh membenci jangan berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Kau mikir nggak? Makanya kutanya tadi, kau belum menjawab sedikit pun, apakah Allah itu syahadatmu bisa diganti dengan yang namanya Yahweh? Kau ngerti nggak pertanyaanku tadi? Bisa nggak kau diganti? Tiada Tuhan selain Yahweh. Coba bisa nggak? Kutanya itu aja. Saya nanya kau ini karena kau ini hanya simple bagi saya. Makanya di dalam Al-Maidah 1 nanti kita buka ya setelah Quran ini bisa. Kenapa Allahmu menyuruh untuk tidak berteman dengan yang namanya keturunan Yahudi dan Nasrani? Kutanya kau, padahal itu cucu Musa. Kalau memang Allahmu yang menurunkan Musa, kenapa disuruh saling membenci? Waktu kemudian habis, Pak Robert. apakah bisa Allahmu habis, diganti dengan Yahweh? Silakan. Pak Robert, waktu habis. Ya, Pak. Ya. Ayo dimulai, Pak Robert. Diklik. Oke. Wa qul bismillah wa qul al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ketika kebenaran itu datang, yang batil itu lenyap, dan sungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Pak Robert Lele yang saya hormati, lu pengacara dari Peradi, gua juga sama dari Peradi, bisa dicek lu. Ada nama gua ya. Nah,
Kita bukan berdebat masalah hukum. Kita berdebat masalah agamamu atau agama saya yang benar. Ya. Tuhan yang disembah oleh Kristen samakah dengan Tuhan yang disembah oleh Musa? Kalau kami umat Islam menyembah Allah, itulah sembahan yang disembah oleh Musa. Lalu ada timbul sebuah pertanyaan yang remeh-temeh. Dandar, apakah boleh kamu bersahadat dengan nama Yahweh? Musa tidak pernah mengenal Yahweh. Kamu googling sekarang juga, Torah, Nevi'im, Ketubim, kau cari di Google, kau cari, ya. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu baru ada abad 10. Bayangkan Dewi Hutagalung, terima kasih. Sedangkan Musa, ya, jarak antara Musa dengan Torah yang baru dibuat, Torah, Ketubim, Nevi'im, itu baru dibuat abad 10 setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi Torah yang kau baca yang ada tulisan Yahweh itu tidak pernah dikenal Musa. Yang dikenal Musa seperti yang saya sampaikan ini. Ya, nih saya kasih tahu. Ini yang dikenal Musa. Saya bacakan ya. Annallahu rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu. Alladzi akhrastuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah, yang telah mengeluarkan kalian dari negeri Mesir, dari bait rumah al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Coba kamu cari ya, perjanjian lama yang berbahasa Ibrani tertua itu abad keberapa? Abad 10. Namanya Aleppo Codex dan Codex Leningrad. Sedangkan Musa dengan abad 10 itu jaraknya berapa lama? Coba, kamu hitung sendiri jaraknya berapa lama itu? Hampir sekitar 2500 tahun yang lalu perbedaannya. Jadi, Musa tidak pernah mengenal Yahweh. Yang dikenal Musa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi kamu udah nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Kamu tidak bisa mengelak kalau Musa tidak pernah menyembah manusia. Musa tidak pernah menyembah Tuhan yang jadi roh, nggak pernah ada. Makanya kamu sudah mengakui bahwa di dalam Torah tidak pernah tertulis Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan Kristen pada saat ini, harusnya dia juga adalah Tuhan Kristen saat Tuhannya Musa. Pada saat Musa menerima Torah, nyatanya di dalam Torah 5 kitab Musa tidak ada tertulis Roh Kudus. Kalau kamu tahu di dalam Kejadian 1 nomor 1, di dalam di dalam Genesis 1 nomor 1, kau lihat bahasa Inggrisnya, itu angin artinya ruah. Kamu bertanya tentang kapasitas saya, pendetamu itu tidak ada yang lebih hebat daripada saya. Kalau ada debat offline dengan saya, nih, ini saya tunjukkan bagaimana orang Yahudi itu tidak kenal Yesus. Perhatikan ini ya. Mudah-mudahan waktu saya cukup. Perhatikan ya. Saya ngobrol dengan orang Yahudi. Perhatikan. Geveret Lisa, Maslameh. Beseder gamor. Beseder gamor. Nahon, Geveret Lisa mi Israel. Ani me Indonesia. Indonesia Medina Gedola. Lamada ta hibrid. Ani lomet leda beribrit be Akademia ha ibrit be Jakarta Geberet Lisha. Me efat Barat Israel. ba Tel Aviv Oke ya, nanti saya lanjutkan videonya di waktu yang akan mendatang di sesi berikutnya karena tidak cukup. Nah, ternyata orang Yahudi tidak pernah mengenal Yesus, apalagi Roh Kudus. Sekarang buktikan kepada saya kalau Musa pernah nyembah Roh Kudus. Kalau Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, kenapa kalian nyembah Roh Kudus? Kenapa kalian menyembah Tuhan yang jadi manusia, sedangkan di dalam Torah tidak pernah ada Tuhan jadi manusia? Ya, yang kau hadapi ini debater dan pengacara. Jangan kau malah ke segi pengacaranya, jeder kan, bobok. Gak ada ilmu, Robert, bobok. Pak Robert, mohon maaf Pak Robert ya. Teriak-teriak, Dek. Iya, Pak Robert, silakan. Gak usah teriak-teriak, Dek. Biasa aja. Iya, siap Pak Robert. Mohon maaf Pak Robert. Diam. Ya. Diam, Dek. Biar ku ajari. Jadi ini
Kalau kebingungan, kau ngerti ya, ketika kau jadi pengacara itu, kau membuktikan segala sesuatu itu apa yang kau bicarakan. Kok suruh saya yang membuktikan? Kau ini sebenarnya pengacara atau bukan sih? Kau suruh saya baca apa? Kau ngomong apa bahwa yang namanya Alkitab itu Musa nggak tahu? Kau ngomong apa, Nandar? Actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kok suruh kau saya yang membuktikan ini? Pantas kau nggak laku jadi pengacara, makanya endang. Pikir, otak itu dipakai. Kalau kita bicara, kita harus membuktikan dengan data. Bukan omon-omon. Kau pikir ini hayalan saja ini? Kalau saya bicara, ada datanya terkait dengan yang namanya Musa menulis dengan yang namanya mengatakan Kejadian 1 ayat 2 tadi. Saya kasih tahu. Kalau kau buktikan bahwa pertanyaanku kau nggak jawab, Yahweh, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Yahweh, bisa atau tidak? Kalau memang sama-sama, bisa atau tidak? Kenapa kau ngomongnya ngalur ngidul? Kalau kapasitas kau terkait kau ngomong, apa yang kau bicarakan itu? Kutanya lisensi kau dibandingkan dengan negara yang sudah memberikan hak ISBN kepada Alkitab kami. Kau debatnya untuk apa? Ngomong tentang pembuktian kau ini berat sekali. Sedangkan Muhammad, kau lihat ini, kubuktikan. Kalau memang menyembah Allahmu, sejak kapan Musa pergi ke Tuhan di negeri Mekah? Nih surah An-Naml ayat 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Sejak kapan Musa menyembah Tuhan di negeri Mekah? Yang dia telah menjadikan suci padanya adalah miliknya. Dan segala sesuatu itu telah diperintahkan. Maka aku termasuk orang muslim. Sejak kapan Tuhan pergi menyembah, Musa pergi menyembah Tuhan di negeri Mekah? Aku tanya kau. Satu-satunya nabi dari negeri Arab yang mengatakan bahwa dia hanya menyembah Tuhan di negeri Mekah. Kau baca ini. Sejak kapan kutanya? Sejak kapan Musa itu menyembah Tuhan di negeri Mekah? Jongkok tidur. Di menghadap negeri Mekah itu. Yang kau menghadap sekarang itu di mana? Sejak kapan Musa melakukan itu? Yesus pun tidak pernah, satu-satunya yang melakukan itu. Hanya nabi dari negeri Mekah, yaitu Muhammad. Kutanya kau ini, surah ini Quranmu loh. Bukan yang lain. Makanya kutanya, sejak kapan Musa, kalau kau bilang, kau tanya semua bangsa Israel. Apakah atau orang Yahudi, kau kontak tuh sama yang tadi kau ngomong. Apakah Musa pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah? Kau tanya dia aja lah kalau kau nggak ngerti. Kalau memang Allahmu adalah orang yang benar, Tuhan yang benar, Tuhannya negeri Musa, Allahmu itu adalah Allah Musa, Tuhannya Musa, kenapa pertanyaan saya, kenapa Allahmu disuruh jangan berteman dengan cucu-cucunya Musa, keturunannya Musa? Wahai orang-orang beriman, janganlah kau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai temanmu. Teman saja nggak boleh. Teman saja tidak boleh, Allahmu yang bilang. Mereka akan satu sama lain melindungi. Sedangkan Allahmu mengatakan apa? Yahudi dan Nasrani itu berteman. Nih, Allahmu yang bilang, bukan saya. Ini baca. Melindungi, mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan teman setia, Allahmu sudah mengakui bahwa kami dan bangsa Israel itu saling melindungi. Kami sesuai dengan fakta sejarah bangsa Israel. Tidak pernah kami yang namanya orang Kristen, itu tidak pernah membantah sejarah fakta bangsa Israel. Sedangkan Allahmu mengatakan bahwa ada mantan. Omon-omon, hayalan saja. Kau dengar ya, kalau memang Allahmu itu nyata dari bangsa Israel, dari Tuhannya Musa, ku tanya sekali lagi, kenapa dia suruh membenci? Atau pertanyaannya lebih mudah begini. Ya, karena kau dari tadi nggak menjawab. Apakah syahadat itu bisa diganti? Tiada Tuhan selain Yahweh. Tidak bisa. Kau bisa atau tidak? Katanya sama. Ya. Sedangkan kami mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu merupakan Allahnya dari Musa. Pertanyaannya simpel nih. Ku tanya sama kau. Ya. Apakah Allahmu itu roh? Itu yang simpel-simpel aja, Nandar. Kau ini terlalu parah bagi saya. Kukira ada isinya.
Ternyata longor, berat. Robet deh. Udah mulai nih. Robet. Belajar lagi ya, Bet. Ayo mulai, Bet. Nandar, Endang, ayo Endang minta. Iya, yuk. Minta Endang. Iya. Di mute, Bet, di mute ya. Makanya kalau kita melihat Mazmur 138 nomor 2, Musa, Daud itu semua menyembah Allah ke arah Bakah. Saya tunjukkan. Kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96 itu ada kata Bakah ya. Begitu juga kalau kita lihat di dalam Mazmur ya. Di dalam Mazmur, kita lihat di dalam Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 84 nomor 6 sampai 7 itu juga ada kata Bekah. Ya, yang merujuk kepada Mekah, jedar kan. Jadi sebetulnya ini sudah menyimpang, cuma saya menanggapi sedikit. Ya. Yang kita bahas adalah Tuhannya Musa atau Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang sama yang disembah oleh Musa. Robert rupanya katanya pengacara, tapi daya tangkapnya ini lemah sekali. Lelet ya, Robert Lelet. Ya ini jadi saya ganti nih namanya, Robert Lelet. Tadi sudah saya mengatakan ya, saya tunjukkan kepada kamu. Ya, saya tunjukkan ya. Perjanjian lama tertua dalam bahasa Ibrani. Jadi saya ini forumnya mengajari si Robert Lelet, pengacara laku ya. Perjanjian lama bahasa Ibrani baru ada tahun berapa? Tinggal klik aja di AI ya. Tahun berapa? Kita coba kita lihatkan kepada Robert Lele. Nah, itu namanya Aleppo Codex. Teman-teman, sorry nih sinyalku kok agak lelet sedikit sinyal ya. Tap-tap layar, guys. Sinyalku agak lelet nih. Jadi Robert Lele ini nggak tahu Musa itu tidak pernah mengenal Yahweh karena perjanjian lama bahasa Ibrani itu baru ada abad 10, namanya Aleppo Codex dan naskah Leningrad. Yang dikenal oleh Musa itu Allah. Sabar guys ya, ini muter-muter nih sinyalku. Kenapa nih ya? Mohon dimaklumi nih. Sinyalku jelek banget nih. Oke, daripada nunggu sinyal nanti waktu saya habis. Oke, kita lihat nih ya. Oke, sabar. Mana nih? Naskah Kodeks Tertua Bahasa Ibrani. Sebentar ya, Kodeks Tertua Bahasa Perjanjian Lama. Masih ada waktu. Perjanjian Lama Bahasa Ibrani. Oke. Nah, ini Robert Lele. Ini gue ajarin lu. Nah, Robert, perhatikan ini. Kodeks Tertua Perjanjian Lama Bahasa Ibrani. Kodeks Tertua Perjanjian Lama Bahasa Ibrani adalah Aleppo Codex dan Leningrad Codex. Aleppo Codex diperkirakan ditulis tahun berapa? 920 Masehi, jeder kon. Jadi tulisan Yahweh itu yang ada di dalam kitabmu berbahasa Ibrani itu baru ada 920 Masehi, 1000 tahun setelah Yesus keangkat ke langit. Sudah saya buktikan bahwa perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu baru ada abad ke-10 setelah Yesus terangkat ke sorga. Menurut iman Kristen, dalam iman kami terangkat ke langit kedua. Ya, itu jawaban saya dari tadi. Rupanya kamu tidak memahami, rupanya kamu tidak mendengar, atau kamu memang agak lelet otak kamu. Nah, saya ulangi pertanyaan saya. Kalau Tuhan yang disembah oleh Musa itu namanya Allah di dalam Torah CBAlpha yang lebih tua daripada Kodeks Aleppo dan Kodeks Leningrad ini loh. Anallahu, sesungguhnya Allah. Tuhan Musa ternyata Alep Lamet Lamet He. Kenapa pusing wajahmu? Sini.
Kok pengacara letoy begitu? Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau Tuhan Kristen sama dengan Tuhannya Musa, di mana ada tertulis Roh Kudus di dalam Torah, dan di mana Musa menyembah Roh Kudus? Karena Tuhanmu 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di mana Tuhannya Musa itu menjadi manusia? Tunjukkan data dan dalilnya. Cetar kan? Kalah debat. Bobok. Pengacara nggak laku jadi debater ya gini, Robert, kalah debat. Aduh, nggak tega aku. Diam dek. Ya, Kalau masih data sumber dari AI, kasihan dek, kasihan. Ya coba tunjukkan kalau di luar AI ada data yang banding. Oke, silakan. Diam dek. Kalau kau bawa ini ke pengadilan, pantas kau nggak laku jadi pengacara. Kalau ngomong itu nggak ngerti kodek, nggak ngerti manuskrip, ngapain saya jelasin? Kodek aja nggak ngerti, beda dengan naskah manuskrip itu aduh berat deh kau cari. Coba kau cari aja tuh manuskrip dengan kodek itu bedanya apa. Tak perlu lagi ku ajari lagi ya. Jadi kalau kau hanya berharap dengan cara-cara yang membodohi ya. Kita di sini teman-teman semua tujuannya supaya orang jadi cerdas. Beda dengan pendusta. Pendustanya ngomong-ngomong, makanya ku tanya dari tadi. Kalau memang bahasa itu sampai hari ini Yahweh itu dipakai bahasa Yahudi. Kau tipu-tipu saja ini. Kau ngomong dengan bangsa Yahudi tadi itu apa ini ngomong? Sejak kapan mereka sejak kapan bangsa Yahudi mengatakan Yahweh itu Allah? Allah. Ku tanya simpel saja, kau tidak berani menjawab. Yahweh itu sejak kapan memanggil Allahnya itu Allah. Kau ini pendusta. Makanya kau bilang tadi ini ada di Keluaran ini. Kau ini ngomong apa, Nandar? Kau tanya semua satu bangsa Yahudi itu di Israel tuh. Tanya di situ. Kau kenal Allah enggak? Tuhanmu Allah enggak? Bukan. Allah saja membenci bangsa Yahudi kok. Allah saja yang kau ketahui bahwa itu mereka mengatakan kalian ini Muhammad itu keturunannya Ismail. Yahudi itu keturunannya Ishak. Kami mengetahui Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kami sesuai dengan sejarah. Kalau kau itu keturunan Ismail, keledai liar disebutnya. Makanya mereka nggak percaya dengan Islam. Ini makanya kalau ku hanya jelasin seperti ini aja orang semuanya ngerti. Kau pengacara hanya ngomong, apa ya lelet ya, apa sih ini? Sudah aku bilang bahwa Musa itu tadi menuliskan bahwa ada firman. Kejadian 1-3 ini ada yang namanya Allah. Ada yang namanya roh di Kejadian 2 ini. Roh Allah melayang-layang. Ada berfirmanlah Allah. Semua ini satu paket Kejadian 1-3. Musa menuliskan itu tetapi tidak menerangkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti yang digenapi dalam Yohanes 1 ayat 17 tadi. Aduh, kau ini lelet sekali makanya ini. Ya, semua orang yang membaca seperti ini jelas nih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenarannya datang oleh Yesus Kristus. Jadi tidak pernah yang namanya bertentangan. Di dalam kekristenan tidak pernah bertentangan dengan sejarah bangsa Israel. Kau cari dimanapun sumber sejarah. Bukan seperti Muhammad yang omong-omong saja. Bangsa Israel pun yang namanya menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Tetapi mereka tetap menaruh secara fakta sejarah. Yesus itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Tidak seperti Muhammad dan Allahmu. Ngomong bahwa ini dijadikan diserupakan. Tetapi tidak pernah ada sumbernya. Minimal, Nandar. Kalau Allahmu itu benar, tunjukkan satu bukti bahwa yang tidak disalibkan itu, diserupakan itu, tunjuk orang yang pakan. Minimal Allahmu punya novum. Minimal Allahnya yang bukti baru. Ini tunjukkan. Ini Muhammad. Kuburan dari yang namanya orang yang diserupakan. Itu aja simpel kalau memang Allahmu itu nyata dan benar. Sedangkan Allahmu saja tidak boleh dikatakan bergaul dengan yang namanya bangsa Yahudi.
Allahmu saja membenci bangsa Yahudi. Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Oleh karena itu, mereka saja Allahmu membenci bangsa Yahudi. Dia tahu bahwa bangsa Yahudi dan Nasrani itu berteman baik. Sedangkan kau mau membantah Allahmu. Allahmu itu dari mana? Nih, Allahmu. Kutanya, sejak kapan Musa menyembah Tuhan di negeri Mekah? Kau nggak bisa jawab. Kau lari ke Mazmur Daud lagi. Hei, kau yang dari tadi ngomong Torah, apalah, pakai bahasa ini. Mana Musa menyembah Tuhan di negeri Mekah? Ngambil dari Mazmur lagi. Ini memang pelanga-pelongo ini. Ngomong tentang Taurat, tentang Musa. Tiba-tiba Mazmur lagi. Itulah kebodohan. Makanya jadi pengacara tuh yang benar, supaya dipakai. Waktu habis, Robert. Waktu habis, ya. Baik. Ya, habis. Sekarang giliran kau lagi ya. Ya, terima Bet. Di mute Bet. Aduh, Rob ternyata gua kira berilmu. Di mute Bet ya. Baik, ya. Nih perhatikan Bet. Ya, kamu tahu kenal Rita Wahyu nggak? Nih teman-teman. Aku tunjukkan data. Jadi ada satu-satunya orang Kristen di Indonesia yang pakar Ibrani adalah Rita Wahyu. Beliau ini seorang doktor teologi yang langsung sekolah di Israel, teman-teman ya. Silakan kalian lihat biografi Ibu Rita Wahyu. Apa di sini, Robert? Pemakaian nama Yahweh sebagai nama apa? Nama berhala, jederkon. Jadi ini loh. Ini kalau misalnya di persidangan, Rita Wahyu bisa dijadikan saksi ahli. Karena beliau ahli bahasa Ibrani, ahli di dalam original teks ya. Dan kalau kita lihat, Robert, ini saya bacakan di dalam Markus 12 nomor 9 ya. Di sini dikatakan apa? Ini Yesus mengatakan apa? Shema Yisrael, Maria Alohan, Maria Halu, jederkon. Aduh. Jadi Yesus gak kenal Yahweh. Yang Yesus kenal adalah Allah. Itu Yesus juga kenal Allah. Ya, ini loh Robert, datanya dari kalangan Kristen sendiri, Rita Wahyu, pemakaian nama Yahweh sebagai nama berhala. Nah, Yahweh ini sebenarnya siapa? Ini Yahweh nih. Kamu mau tahu Yahweh? Nah, ini Yahweh, patung anak sapi. Jederkan. Ini data dari Kristen loh ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat nih. Kita lihat teman-teman ya. Nih, lihat Robert, yang ngelamun. Lihat nih. Yahweh adalah dewa cuaca, jederkan. Aduh, Robert. Aduh, Yahweh apa Bet? Pak Robert, Yahweh adalah dewa cuaca. Makanya saya dari awal mengatakan umat Islam tidak mungkin mengganti, tidak ada Tuhan selain daripada Yahweh. Karena Musa tidak pernah mengenal Yahweh. Yang dikenal Musa adalah Allah. Saya tunjukkan lagi datanya. Yahweh itu nama berhala, sapi, patung anak sapi itulah Yahweh. Ini Robert. Pak Robert perhatikan, ya. Ini apa ini Robert? Ini lebih tua daripada kodek Leningrad dan Alope kodek. Saya bacakan, ya. Annallahu sesungguhnya Allah, Rabbuka Tuhan kamu, allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Kau rekam, sampaikan kepada Rita Wahyu dan Bambang Nurseno, benar nggak yang saya katakan di sini? Saya hanya membacakan apa yang terdapat di dalam literasi Yahudi, jederkon, bubuk. Ya, sekarang saya ulangi. Kalau Yahweh adalah nama dewa berhala, ada. Ya, kalau Allah adalah Tuhannya Musa, ada. Saya sudah menunjukkan datanya loh. Kamu bahas penyaliban. Setelah ini berani nggak kau bahas penyaliban dengan saya? Berani nggak? Kita maraton nih. Setelah ini kita debat masalah penyaliban. Berani nggak? Saya dapat dan mampu membuktikan kalau Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas. Berani nggak kau?
Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Kau itu nggak cocok jadi debater. Jadi pengacara Pak Robert nggak laku buka rental PS. Dulu namanya PC The King, tiap hari, tiap pagi sampai malam live terus. Gak laku kan karena nggak on cam. Dilaporkanlah Pak Robert Lele sama si Malikil Al-Malak. Karena dilaporkan ganti nama jadi Mata Pisau. Ya, sekarang saya bongkar namanya Robert William Raja. Pak Robert William Raja, dengan hormat saya bertanya kepada Anda, di mana Musa nyembah Roh Kudus dan di mana Musa menyembah Tuhan yang berbentuk manusia? Kalau Tuhan Kristen adalah sama dengan Tuhannya Musa, pasti yang namanya Tuhan itu bako, abadi selamanya. Di mana Musa nyembah Roh Kudus? Gak usahlah yang menyembah Roh Kudus. Di mana Musa menulis Roh Kudus di dalam Torah? Ceder kan, bobok. Gak tega tuh. Teman-teman, kita masa kalah win sampai 18 kali PK ini. Kasihan. Mulai ngemis. Minta dulu. Minta. Oke, terima. Pak Robert jangan emosi. Minta dulu, minta. Silakan, Pak Robert. Gak usah emosi. Silakan. Ya, diam. Endang. Ya, jadi Endang. Ya. Kau ngomong apapun itu tidak akan yang namanya menghilangkan kebenaran di dalam Alkitab kami. Kau mau serang saya secara pribadi apapun, tidak akan menghilangkan kebenaran yang ada. Bahwa Allahmu bukanlah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Musa. Kau mau menyerang saya secara pribadi seperti apapun, mau ngomong PC The King, mau ngomong apapun, tetapi kebenaran yang benar hanya adalah dari Tuhan yang benar. Tuhan kami menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, karena memang Dia adalah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang omon-omon, yang hayalan saja. Tidak ada. Kau ngomong dari tadi hanya tentang hayalan saja. Kau ngomong apa? Tidak ada yang kau buktikan dari tadi. Kau ngomong itu hanya kosong. Makanya kau nggak pernah jadi pengacara. Kau ini mungkin hanya magang baru terus datang sudah. Endang Sunandar. Kantormu tidak ada. Sorry ya. Kau nggak tahu apa yang saya lakukan. Kau hanya bisa nyinyir. Kau ngomong kantor saya. Kau ngomong usaha saya. Kau punya apa? Ngemis aja kau dari tadi minta-minta. 18 win ini terus kau minta. Minimal saya sekali menang dong. Itu cara kau berdebat. Hah? Kau menyerang pribadi hanya karena ngomong-ngomong. Ayo dong saya menang dong. Kau ngomong tentang yang namanya di mana Rita Wahyu ngomong kayak gitu. Ini kesimpulannya jelas, kau tipu-tipu saja. Memang kau pendusta. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Nih, kau buka data dari yang namanya ini kan. Nih, kesimpulannya ada di sejak kapan itu ada kesimpulan kau yang jual botol. Nih, YHWH dianggap secara salah, yaitu dianggap sebagai ilah atau berhala. Namun demikian, kesalahan ini tidak menjadi. Baca aja di sini. Kalian jangan ngomong baca clickbait, baca judul terus merasa bahwa ini sumber yang tepat dari Rita Wahyu. Kau baca isinya. Makanya kau jangan hanya menghafal isi clickbaitnya saja. Itu pengacara kok baca judul. Pengacara itu membaca isi sesuai dengan topik yang jelas. Isinya, konteksnya apa. Mulai lari lagi. Udah kalah di sini tentang Musa itu bukan bukan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Kau mau lari lagi tentang yang namanya yang lain. Buktikan lagi. Musa tidak pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Hei. Nih. Muhammad diperintahkan menyembah Allah Tuhan di negeri Mekah. Musa tidak pernah. Sejak kapan Musa menyembah Tuhan di negeri Mekah? Sejak kapan? Kutanya kau, sejak kapan? Tidak ada. Kutanya kau tentang roh. Tidak ada. Kalau Muhammad itu tidak tahu tentang roh. Nih Muhammad menjawab kalau yang namanya tentang roh. Tadi kutanya kau tentang roh, kau kabur. Nih. Surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh tidak termasuk urusan Tuanku. Sedangkan kau tidak diberi pengetahuan sedikit. Orang tanya tentang ruh, malah lu bukan urusan lu.
Muhammad jawab sekali enaknya begitu. Makanya berbeda dengan yang dikatakan Musa tadi. Allahmu tidak mengerti apa-apa tentang ruh. Ini Allahmu yang mengatakan ketika waktu orang bertanya tentang ruh. Nih Allahmu bilang apa? Bukan urusan lo. Nih. Surah Al-Isra ayat 85. Ruh itu bukan termasuk urusan lo. Sedangkan kamu diberikan sedikit pengetahuan. Allahmu bilang apa? Tidak ngerti. Tentang ruh itu. Makanya kau ngomong tentang Roh Kudus, kau nggak ngerti apa-apa. Allahmu saja bilang mengatakan, itu bukan urusan lu. Lu nggak usah yang dengar yang namanya roh. Ya, jadi itu teman-teman. Kalau lu mau ngomong di sini bahwa apa yang ada, kau mau menyamakan, mau mencari kesamaan, kalian itu sumbernya dari mana? Dari jelas dari berhala kok. Dulu kalian menyembah batu, kemudian Muhammad datang, baru mulai dirubah dari yang telanjang mulai pakai kain ikram. Ya, itu sejarah panjang. Apa yang ada di dalam Ka'bah itu kalian cari sejarahnya. Jangan kalian hanya dengar-dengar dongeng-dongeng palsu. Saya kira di sini ya Anda tidak menjawab apapun. Kalau memang mau topik selanjutnya, kita lanjut lagi dengan topik yang lain. Tapi kita tutup ini, nanti kau jawab dulu, setelah itu saya closing ya. Ya itu aja buat kau, supaya kau mulai belajar lagi. Karena berat ini. Bubuk Robert. Oke Bet, kita mulai ya. Gua jawab, gua closing ya. Jadi gua 10 menit berarti ya. Oke? Gua jawab dulu nih. Lu 5 menit aja. Enggak, lu closing aja. Lu saya nggak ada pertanyaan lagi. Iya. Langsung aja. Supaya saya closing 5 menit. Ya udah. Kalau 10 menit sih. Iya, oke ya. Setelah ini kita bahas tiba-tiba lu closing lu semuanya. Udah jangan tantrum. Oke, teman-teman ya. Kalau Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam itu sama, itu dikonfirmasi oleh orang Yahudi. Kita lihat ya. Ini ada seorang Nabi Yahudi diwawancarai. Apakah Allah itu sama ya dengan yang disembah oleh orang Yahudi? Kita lihat nih. Allah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same one. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab, jederkon. Ini pengakuan orang Yahudi loh. Ini pengakuan orang Yahudi, Rabi Yahudi, bahwa Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhannya Arab nih. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab. Saya ulangi lagi. Allah, which is, we use that word all the time. Allah itu diambil dari kata alikah dalam bahasa Ibrani. Oke, kita lihat. We have the same God as the Arabs. The same God. One. Lu ngerti bahasa Inggris enggak? We have same God with Arab. Ya, kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab, jeder. Sekarang saya tanya, di mana orang Yahudi mengakui kalau Tuhannya sama dengan orang Kristen? Cari satu video orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan Yahudi adalah sama dengan Tuhan Kristen. Sampai dunia kiamat kurang 2 hari, tidak bakal kau temukan orang Yahudi Tuhannya sama dengan orang Kristen, tuh nggak pernah ada. Ceder kan, bobok. Aduh. Oke, teman-teman lihat ya berikutnya ya. Islam. Nah ini yang kedua adalah Rabbi Topia Singer, diakui nih oleh orang Yahudi ya. Worship the same God. Islam dan Yahudaisme menyembah Tuhan yang sama. Tuh jederkon, ini Rabbi Topia Singer. Bubuk jederkon. Tanya orang Yahudi, orang kalian ke Yerusalem aja, ke apa namanya tembok ratapan, kalian diludahi sama orang Yahudi. Oke, ini kita boleh cari kok di berbagai macam platform. Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam itu sama, yaitu Allah. Dan kami tidak mungkin Tuhannya sama dengan Tuhan Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Kristen ya begini. Ini di NTT ya, kau lihat nih. Oh, ini Tuhannya Kristen. Oh, Flores, sorry di Flores. Di Flores ini lihat. Tuh, lihat orang Flores. Tuh lihat. Tuh lihat orang Flores. Ya, ke Kabupaten Flores, cium Tuhan kata itu. Jederkon. Kami tidak pernah menyembah Tuhan berbentuk batu.
Tuhan yang batu itu adalah Yesus. Saya tunjukkan, Yesus adalah batu, ada itu, ya. Setelah ini kita bahas penyaliban, ya. Nah, kau baca ini. Yang batu itu Yesus. Coba ini baca. Yesus adalah batu, jederkon. Aduh. Ya, si Lukas, muridnya si Paulus aja mengatakan Yesus adalah batu. Kalian penyembah batu. Karena orang Kristen di dalam kitabnya ternyata Yesus adalah batu. Sekarang saya tanya, kau cari di dalam Quran, kau cari di dalam hadis, ada enggak hadis dan Quran menyatakan Allah adalah Hajar Aswad? Kau cari sampai dunia kiamat kurang 2 hari, kau enggak bakal menemukan itu. Tetapi kalau kau bertanya, Nandar, di mana Tuhan Kristen itu adalah batu? Saya ada datanya. Tuhan Kristen itu adalah batu. Ini loh, ya. Yesus adalah sampai dimerahin nih teman-teman sama penulis Alkitab. Yesus adalah batu yang dibuang. Aduh, ternyata Yesus adalah Tuhan yang dibuang, batu yang dibuang. Ayo kan, Bet, belajar lagi Pak Robert ya. Mungkin masalah kepengacaraan Anda lebih senior dari saya. Kita sama-sama dari Peradi, kau dari Peradi, kita sama, organisasi advokat sama. Gua baru disumpah di Pengadilan Tinggi Bandung itu 2019, ya. Mungkin gue junior, tapi masalah debat, gue dari 2009. Debat di Facebook, gue sudah famous dari zaman Facebook. Teman-teman, terima kasih. Ternyata Robert tidak mampu membuktikan kalau hanya ngelamun Pak Robert. Lihat dulu ya. Ya, silakan. Kasihan ini. Ya. Jadi lihat dulu Nandar. Kau ini Endang ini memang kalau masa teman-teman lihat kualitas kalau pengacara dari video itu lebih gimana sih? Itu bukan, kita buktikan dengan data yang ada bahwa Allahmu itu adalah berbeda dengan yang disembah Musa itu nyata. Nih, Sahih Bukhari 4027, dulu kami menyembah batu kok. Ini batu yang masih disembah. Tadi kau minta apa? Hajar Aswad itu apa? Ini batu yang bisa hapus dosa. Sejak kapan Musa datang menghapus dosa di sini? Sejak kapan Musa sujud di sini? Kutanya kau, ketika kau mengatakan seperti itu, kau paham gak sejak kapan Musa datang hapus dosa di sini? Hei, kalian ini, nih, sejak kapan Musa dulu menyembah batu? Kalian ini kok nggak ngerti? Kok pakai kata rabi-rabi itu dia menjelaskan tentang suatu hal yang berbeda. Seluruh yang menciptakan dunia ini dikatakan bahwa Tuhannya hanya satu, tetapi Tuhan yang benar adalah bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mereka tidak mengakui bahwa kalian itu karena Allah yang dikatakan kepada Abraham itu memang benar. Dia punya keturunan namanya 2 anak, Ishak dan Ismail. Memang yang dikatakan itu seperti itu melalui Allah yang mengatakan. Coba kau tanya mereka, apakah mereka menyembah Allah? Tadi kan sudah kutanya, kalau memang seperti kau bilang Allahmu itu sama dengannya, mereka tidak akan pernah mengatakan menyembah Allah. Kau sakit jiwa ini. Kemudian kau katakan, ya kau tidak berani menjawab bahwa tiada Tuhan selain Yahweh. Kalau memang Allahmu itu sama dengan Yahweh. Ngomong sibuk nama-nama saja ya. Jadi teman-teman semua, saya kira ya hemat saya gini teman-teman. Apa yang kita sampaikan dengan data-data yang ada, kita di sini untuk menyampaikan kebenaran teman-teman semua. Baik yang ada di Komal sebelah ya yang Islam, saya tujuannya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kami berbeda Tuhan, jelas. Justru itulah yang namanya toleransi. Karena Muhammad di dalam surah 6 ayat 91 mengatakan, aku diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah.
Ya, kemudian Allah itu menyuruh supaya jangan menyembah. Kalau kau katakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa Kristen dan Yahudi itu bersama, ini Al-Maidah 51 sudah sangat jelas. Ya, nih, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Ya iyalah, kami punya sejarah yang sama. Allahmu sendiri yang mengatakan bahwa kami itu satu. Nih, Allahmu dalam Al-Maidah 51 sudah katakan bahwa jangan kau berteman dengan mereka orang beriman. Kalau enggak kau sama seperti mereka, jederkon. Bukan kami dengan ngomong-ngomong. Ya. Jadi kita itu ngasih tahu kebenaran. Segala sesuatu teman-teman, carilah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang menyuruh hanya dengan ajaran mitos. Ajaran yang namanya dari negeri Arab. Kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan kita itu dekat. Tuhan Yesus datang itu karena dia mengasihi kita semua. Tujuannya karena dekatlah kita antara manusia dengan Allah. Dia mengasihi kita semua umat manusia. Supaya kalau dia mengadili kita, dia pernah menjadi seperti manusia. Itu tujuan firman yang menjadi manusia. Tujuannya supaya kita saling mengasihi. Bukan tujuannya untuk yang namanya berperang. Ngapain kita ini harus jadi manusia yang berperang, teman-teman? Kalau datang dengan kasih ya sayang yang tinggi, maka hidup ini akan lebih baik lagi. Makanya hanya ada satu Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan kasihnya. Tuhan yang peduli dengan apa yang kita lakukan kepada kita saling mengasihi terhadap manusia. Ya, jadi tujuan saya di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa review dari belakang. Saya menyampaikan dengan data, bukan dengan omong-omong. Saja saya tidak menyampaikan berbeda dengan si Endang. Ngomong hanya tentang hayalan, promosi lagi dirinya pengacara. Buktikan aja kalau kau punya kantor. Saya kira demikian teman-teman semua ya. Ini yang dapat saya sampaikan, ternyata kita berbeda kelas ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap teman-teman mulai berpikir untuk mencari Tuhan yang benar. Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Bet, ayo kita bahas penyaliban teman-teman. Kita maraton nih ya. Soalnya nanti takut kabur. Nanti lagi ya. Sebentar. Kita bahas penyaliban. Lu maraton katanya. Sebentar. Bentar. Nanti ada waktunya. Gua kan udah kasih lebih tadi bilang katanya ayo lanjut tema lain. Sekarang ada lu lanjut. Lu kira gua mau lari? Ayo lanjut. Lu baru on, gua sudah online dari tadi 3 jam sebelum lu. Tadi lu bilang ayo lu tadi bilang Nandar kita selesaikan ini. Kita ganti tema yang lain. Selesaikan ini dulu. Tema penyaliban. Nanti kita bahas tema yang lain. Bukan di waktu yang lain, di waktu yang berbeda. Takut, bahas penyaliban takut ya. Ini kalah, ini bubuk. Berani nggak? Kok bubuk sih? Loh, tadi kamu bilang Nandar, Pak Robert, mohon maaf, saya hormati Anda karena senior ya. Pak Robert, ya di bidang pengacara Anda senior, baik. Tadi Anda mengatakan Nandar kita akhir yang ini, setelah itu kita ganti tema lain. Setelah itu Anda ngomong gitu loh, ada rekamannya loh. Dengarkan. Nanti kita selesaikan ini dulu. Jangan loncat-loncat. Setelah itu nanti mau tema yang lain silakan. Loh, saya nggak pernah lari. Loh kok ayo sekarang? Kok Anda hormati saya kan? Mau nggak besok? Takut ya sudah. Teman-teman, gara-gara kalah debat, kenapa harus seperti itu? Kok kalah debat? Loh, ayo lanjut bahas penyaliban. Loh, Anda hormati saya kan? Anda mau besok tidak? Ngapain saya harus menghormati Anda? Loh, tadi Anda bilang karena saya senior. Iya, saya hormati Anda. Anda saya mau besok atau tidak? Anda dalam arti tadi saya mengizinkan Anda untuk menjelaskan apa maksudnya kalau gitu, tadi. Anda mau besok atau tidak? Anda mau besok atau tidak? Kabur dia mau cari dulu datanya ya. Loh, takut. Ngapain saya? Loh kok takut sih? Gemeteran. Anda datang saja saya layani Nandar. Endang. Cari pendeta yang ketika kau datang saya tidak persiapkan apa-apa. Saya layani kau. Udah. Ngapain saya takut? Ya udah nggak maksa teman-teman ya. Robertnya nggak mau ya sudah kita. Kalau Robertnya nggak mau ya masa kita.
Endang. Saya tadi kamu bilang lebih duluan Nandar daripada kamu. Nandar, Besok kita ada waktu hentikan yang kan, ini. kenapa maksa Endang? Enggak, kamu tadi bilangnya enggak maksa, enggak besok. Tadi kamu bilangnya kita selesaikan tema ini, setelah itu kita berganti tema yang lain. Setelah itu loh, setelah yang ini. Kecuali Nandar kita berhenti udah. Gini, setelah itu besok atau nggak mau? Aduh, takut nggak punya data dia. Aduh, teman-teman terbukti ya, Robert Lele takut ya. Takut sih. Ya udah gas. Ayo gas. Besok seperti besok itu udah nggak ada lagi. Ya udah nanti dia nggak mau jambak saya biasanya. Ini follow. Ya sudah, aku sudah follow. Iya, aku sudah follow kau. Iya, gitu dong. Ya udah Pak Robert William Raja atau nama dulunya PC The King. Oke, kalau Anda nggak mau dan nggak berani ya sudah, saya nggak maksa kok. Makasih Pak Robert ya. Bagus. Ini kantor saya ya, kantor saya di mana? Ini kantor saya. Kantor saya. Kantor kau ada ya, nggak? Tapi nggak laku. Ada alamat kantor kau nggak? Nggak. Lihat kantornya. Kutanya. Ada nggak? Ada nggak takut ya? Aduh. Saya tanya ya. Kau tadi kan bilang saya senior di pengacara. Takut. Kutanya kau ada nggak? Kau ada nggak kantor? Takut si Robert. Saya tanya baik-baik. Loh, ngapain masalah itu masalah privasi, kita debat. Loh tadi, kok privasi sih? Tadi kau ngomong saya tentang ini visinya. Ini kantor saya. Kalau lu kan memang, apakah kau punya kantor? Namanya Robert William Raja, pengacara nggak laku. Coba tunjukkan kantor kita, ada rental PS lu. Di kantor. Coba tunjukkan. Nih. Coba tunjukkan kantornya. Nih, iya, coba tunjukkan kantornya. Sepi apa rame kantornya? Coba ada rental PS atau tidak? Coba. Ayo. Coba ya. Rental PS. Robert William Raja. Ini usaha. Ini usaha. Ini maksudnya dari sini tamu sampai di atas. Sekarang kutanya. Kok nggak ada orang, Bet? Kantormu ada nggak? Kantormu ada nggak? Pantesan siang. Pantesan siang dan malam berdebat, cari koin, ternyata nggak laku, Robert. Udah gini, Bet. Endang. Kenapa? Kenapa ada nggak? Gini, Robert. Saya tanya Anda saja, ada atau tidak, Endang? Kenapa tuh? Kalau masalah ini langsung. Kantormu ada atau tidak? Kenapa Anda takut berdebat dengan saya masalah penyaliban? Besok jam berapa? Takut dia mau cari dulu datanya. Sekarang nggak berani. Ya udah. Sudah mau ya besok. Sudah. Besok jam berapa? Kalau nggak, ya sudah. Jam segini lagi, jam 8 kayak. Jam 8 kalau memang mau jam 8 ya. Saya kan harus mau jam 8. Statusnya tentang apa? Teman-teman lihat ya. Sahabat. Judulnya tentang apa? Bukti Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas. Iya, loh. Yesus satu arah hanya menyerang Yesus. Terus mau gimana coba? Kan kamu penyaliban. Oke. Gini. Temanya gini. Al-Quran atau Alkitab tentang Isa dan Yesus. Sudah selesai gitu kan? Jadi malah ngawur kemana? Gini loh. Temanya penyaliban kok Quran atau Alkitab tentang Yesus, kok jadi ngambang? Gini loh temanya Pak Robert. Ini temanya. Ya, gini. Al-Quran atau Bible yang benar tentang masalah penyaliban. Kalau menurut Quran kan Yesus tidak disalib. Kalau menurut Bible ini bener nggak Yesus disalib gitu loh? Berani apa enggak? Oke, gini. Penyaliban menurut Al-Quran dan menurut ini ya, menurut kekristenan aja ya kan? Gitu dong. Gini. Biar ada ini nanti kemana-mana. Gini aja. Ya. Penyaliban sabar dulu, ini gua kasih solusi. Pak Robert begini, Pak Robert, diam dulu Pak Robert. Ya. Betulkah Yesus tidak disalib menurut Al-Quran dan Bible? Yesus tidak disalib? Loh, iya kan? Ini masa gimana kau pernah buat skripsi kan? Bagaimana judul itu ada tanda tanya? Lah itu betulkah itu pertanyaan? Ini kan debat. Aduh, gimana sih? Betulkah itu pertanyaan Pak Robert? Betulkah Yesus tidak disalib menurut Al-Quran dan Bible?
Ini tema debat bukan skripsi. Nih. Dengar Endang. Dengar, ku kasih tahu. Dengar kau ya. Ku kasih tahu ya. Coba. Judul itu tidak ada tanda tanyanya, Endang. Jadi judul itu tidak memuat kalimat tanya. Nanti dalam debat baru kau mau tanya tentang yang namanya penyaliban itu menurut Alkitab, menurut Quran, itu baru mulai dengan kata tanya. Kau ngerti nggak? Ini saya ngomong kau, saya senior, supaya kau mulai berpikir. Saya naikkan standar debat kalian. Kau ngerti nggak? Oke, boleh saya ngomong Pak Robert? Pak Robert pernah nggak melihat judul debat antara Esra Soru dengan Koh Donditan, judulnya Betulkah Yesus Tuhan? Pernah nggak seperti itu? Kalau tentang itu segala sesuatu karena memang mau diserang kepada yang namanya Pak Esra Soru untuk menjawab. Dokter, bukan debat itu. Bukan debat. Itu bukan debat. Itu mau di sejak kapan pendeta Esra Soru menyerang Al-Quran? Ada itu. Sejak kapan? Sebentar. Palsu. Mana coba? Udah. Mana? Pak Robert dia. Kalau Esra Soru itu menyerang Al-Quran. Pak Robert. Kau yang ngomong sendiri kau nggak bisa buktikan. Pak Robert gini aja. Kalau terkait sebentar ku jawab. Ketika waktu Dodi Setan dengan pendeta Esra Soru itu tidak ada Esra Soru. Hanya menjawab, tidak pernah yang namanya Dondi Setan, nama orang jangan dirubah-rubah. Terserah saya mau ngomong Dondi Setan, kenapa kau yang sibuk? Setan, kok Dondi Setan saja biasa aja, kok dia bilang dia setan. Itu udah jawab. Ajaran kasih, nyebut orang setan. Jadi gini. Ketika waktu Esra Soru dan menjawab setiap pertanyaan Dondi Setan, saya tidak bahas pernah Esra Soru. Dia menyerang. Kalau ini kita harus yang namanya counter attack. Lu nyerang, gua nyerang. Enak aja. Iya itu. Hanya satu kita. Ya makanya itu. Betulkah Yesus? Ingat. Judul takut. Betulkah Yesus tidak disalib menurut Alkitab dan Al-Quran gitu loh. Nggak mau. Oke lah, gini aja Pak Robert. Oke. Saya menyampaikan penyaliban menurut Quran dan menurut Bible. Ini yang paling benar. Penyaliban menurut Quran dan menurut Bible. Teman-teman, besok jam 8 ya. Kita konfirmasi ya, deal ya. Penyaliban menurut Al-Quran dan Bible. Oke, deal. Oke, kita ngalah. Tema jam 8 ya. Judulnya apa? Jam 8 tetap waktu aja. Indonesia Barat ya. Iya, WIB jam 9.30 lah. Oke, Pak Robert, makasih ya. 9.30. Sebentar, konfirmasi dulu. 19.30. Oh, 19.30. Itu ngomong Pak Robert bukan sibuk dengan ini. Oke, makasih ya. 19.30 besok. Oke, WIB ya. Ya, makasih Pak Robert. Sama-sama, Endang. Ya, Pak Robert Lele, makasih. Yuk. Si Robert langsung dia tantrum, langsung dia langsung teman-teman langsung terguncang lihat debat masalah ketuhanan. Bubuk. Cuma ya memang kita kalah PK, tapi kita berdebat itu mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Kalau kita kalah PK berarti rezeki kita segitu, apresiasi kita segitu. Kalau kita tujuannya menang PK dapat koin banyak, berarti bukan karena Allah. Ya, Allah itu mengatur rezeki. Kalau Allah sudah mengatur rezeki, banyak kisahnya. Bang Nandar minta nomor rekeningnya, itu ada kayak gitu. Ya, pernah terjadi itu. Saya tidak pernah meminta, tapi kalau Allah menggerakkan hati manusia. Jadi jangan pernah kita debat cari koin, jangan, niatkan karena Allah. Koin itu rezeki dari Allah. Ya teman-teman ya, karena rezeki Allah itu bukan hanya koin, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, ya, teman yang baik, kita tidak pernah dendam sama orang, tidak pernah iri sama orang, itu adalah rezeki. Adalah. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah posting ulang, yang sudah follow, yang sudah nge-give, terima kasih. Dan setiap orang yang sudah mensupport saya, baik dengan doa, dengan apapun, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Oke, mana aku telepon Ibu Gembala nih, Ripa.
Bluetooth disconnected. Robert langsung ciut nyalinya Robert. Aduh, kasihan Robert nih. Rifah, Uni, Gayung. Ini buruan, aku tadi udah menang debat sama si Robert. Bubuk si Robert, kabur. Bahas ketuhanan. Gak ngerti apa-apa si Robert ternyata. Oke. Gua kira si Robert Lele ini pinter. Aduh, gak ngerti apa-apa ternyata. Ya dasarnya pengacara. Bang Nandar juga kan pengacara. Saya pengacara itu dari 2019. Ya, itu juga setelah itu corona. Jadi saya vakum. Kalau debat dari tahun 2009 di zaman Facebook ketika saya masih SMA. Ya, jadi ketahuan deh umur gua berapa. 2009 saya lulus SMA. Robert Lele sampai Nandar closing aja, habis ini kita tema yang lain. Langsung Robert Lele. Dan Oten ini kalau kalah PK katanya kalah debat. Ini kan gabrul. Oten. Lah emang saya menang debat. Di mana si Robert Lele bisa menjawab pertanyaan saya? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Gak pernah ada Musa menyembah Roh Kudus. Ya. Oke, Jerome di sini wajib on cam. Tidak on cam turun. Jerome. Oke, kalau tidak on cam turun. Sebelum ada Ibu Gembala, kalau tidak on cam turun ya. Room saya wajib on cam. Silakan, greeting. Halo Endang, kenapa kau nggak jawab? Kalau nggak on cam, sorry. Oh ya, Jakarta aja kali ya. Aku mau ganti pakai botol plastik. Apa ngomong apa? Kok botol plastik? Ini gue tadi beli minyak kayu putih asli. Nih, gue beli minyak kayu putih asli nih. Buat apa tuh? Buat oleh-oleh. Ini si Robert Lele benar-benar tak berdaya. Gua pikir dia tuh pinter. Bahas ketuhanan, bubuk sebubuk-bubuknya sampai menyerah dia. Nandar sudah dulu ya Nandar, kita closing ya. Setelah itu kita tema yang lain, maraton. Pas sudah selesai Uni, bahas penyaliban kan. Waduh. Ini mau aku ganti. Iya botol dia Uni, memang botol si Robert ini. Teman-teman, aku tuh beli minyak kayu putih guys. Aku mau pindahin dia ke botol yang biasa. Karena kalau botol kacanya botol plastik. Sabar ya. Aku mau botol yang bagus kalian gitu. Nanti aku ke toilet dulu lah, mau pipis bentar. Robert Lele. Tuh si Robert Lele baru debat dengan saya sudah down mentalnya, nggak ada ilmu, nggak bisa jawab si Robert Lele. Gua kira Robert Lele ini pinter, aduh ternyata kitab kami sudah terkonfirmasi dengan ISBN Nandar oleh undang-undang. Aduh gua baru mau ketawa tapi takut rosa. Nandar, kitab kami ini sudah terkonfirmasi oleh ISBN, jadi teruji keasliannya. Gua baru denger ini apologet Oten segoblok ini. Masa keaslian kitab suci yang menentukan adalah ISBN? Aduh, Nandar tidak boleh membawa Ibrani, Yunani, Aramaik. Itu bahasa apa Nandar? Kita pakai bahasa Indonesia yang sudah teruji, ya, yang sudah diakui oleh Undang-Undang Dasar. Ini ISBN ini ada terkonfirmasi. Anjir, baru gua debat dengan sebodoh ini. Ya. Aduh. Robert kalah telak. Nandar, stop Nandar. Kita bahas tema baru. Nanti ya tapi. Aduh, puas banget gue malam ini sumpah. Gak bisa on cam bang.
Oke, silakan on cam, brother. Oke, kalau nggak on cam turun. Kecuali kalau lu mau masuk Islam baru nggak apa-apa. Tapi kalau lu ini ya turun. Nanti sama Uniripa aja. Uniripanya masih ada ini kali ya. Uni gua jujur puas debat sama si Robert Lele. Ternyata goblok ini, gua kira pinter. Kalah debat. Cuma kita kalah PK memang. Kita menang debat tapi PK kalah. Cuma kalau Oten ini kalau menang PK bilangnya kalau menang debat, kan ini Oten goblok juga nih. Silakan on cam. Nandar. On cam wajib kalau sama saya, kecuali nanti sama Uniripa. Tidak on cam. Itu yang lebih parah sama aku si Robert Lele Nandar. Tolong ya. Sampai kayak udang merah waktu. Oh iya sama tadi juga Uni. Terus yang kedua sesi kedua dia ngamuk-ngamuk Nandar. Iya sama gue juga ngamuk-ngamuk. Sampai fitnah pakai foto-foto gua, terus gue tahu ini terguncang banget nih karena moral Tuhan dibandingin sama moral Nabi kita, parah moral Tuhan. Pokoknya kita Uni sudah ini ya. Ya gitu tadi juga kan temanya gini. Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Tuhan Kristen atau Tuhannya Islam yang disembah oleh Musa. Nah, Nandar, di mana buktinya orang Yahudi mengakui kalau Tuhannya Islam, katanya yang nyembah batu itu ya, si Robert kan bilang gitu. Ya, itu sama dengan Yahudi kan. Gua buka tuh videonya Rabbi Topia Singer sama Rabbi yang lain tuh. Di situ kan jelas bahwa God Yahudi Shem intinya itulah bahasa Inggrisnya itu, Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Islam orang Arab katanya. Terus kan dia bilang Tuhanmu batu Nandar, gua tunjukin nih Yesus adalah batu. Langsung matanya pucat. Nandar pengacara di mana kantormu loh? Ini kita debat lintas agama, bukan masalah kantor. Ya, pengacara itu tidak harus punya kantor. Kita bisa berkantor di kantor orang lain. Punya kantor kalau nggak laku ya sama aja. Robert Lele punya kantor terus. Kecuali di situnya banyak klien ya, ada mobil, ada motor berjajar, barulah pamer kantor. Ya. Nandar. Apa? Mana kantormu Nandar? Goblok, ini ke pengacara kok ada segoblok ini sih? Pengacara itu tidak harus punya kantor sendiri, bisa berkantor di kantor orang lain. Punya kantor tapi kalau nggak ada yang make ya sama aja. Ya, kalau gua kayu putih yang asli baru ini nih. Oke. Sama ini udah campuran kan. Ini asli nih, bro. Mantap ini. Dari siapa nih itu? Gua beli. Ma, kabarnya kumaha Ma? Aduh si Ma kemana Mbak si Ma itu? Wah, sehat selalu emakku, kakakku. Wah. Itu buat diminum apa buat di ini? On cam, Irwan. Lagi musim. On cam, di sini wajib on cam. Kalau nggak on cam, turun. On cam. Jangan gitu atuh Nandar. Enggak, kan ini narasumbernya masih gua. Lu iya, tapi ini abangku. Udah mau jadi narasumber belum? Mana? Nah, siap, Pak Irwan. Bubuk si Lele. Pak Irwan. Kabar ini Bandar mantap ini. Bunda Rifa dengan Bandar ini luar biasa. Iya dong, ini guru saya Rifa itu. Ya, Rifa ini guru saya. Bu Dewi Hutagalung, terima kasih selalu support. Makasih ya Bu Dewi. Nandar nih gayanya semangat lah, makasih lah. Sebenarnya dia baik loh. Bunda Rifa semangat. Ya. Siap. Kita orang bersaudara kakak. Siap. Assalamualaikum. Dia ngajak kayak gitu.